Haleluya, puji nama Tuhan. Bersama seluruh imam yang ada di tempat ini, ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan kita. Mari sebelum itu saya ajak kita semua tundukkan kepala. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan di pagi hari yang indah Tuhan. Kami mau datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh dilayakkan untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bersatu hati kami ingin menaikkan pujian penyembahan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya di saat kami sungguh-sungguh menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kami Tuhan, hadirat-Mu bertahta atas pujian kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga mujizat boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini indahnya Tuhan, bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu hanya padamu. Masuk ke hadirat-Mu, masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji. Amin. Saat ini alangkah indahnya Tuhan.
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu, hanya hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu hanya hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu hanya dalamku. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, dari pemenang. Sama-sama lambaikan tangan. Haleluya.
lagi kita katakan pujian dari awal. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Teman-teman yang dimenangkan, Tuhan berikan sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cintakan kasih-Mu tak pernah hilang. Setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun, aku berbaring, nyanyikan kebaikan-Mu. Katakan selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafas ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suaramu menuntunku lewat api kegelapan. Engkau dekat denganku. Kau Bapakku yang setia. Kaulah sahabat, dan ku hidup dalam kebaikan. Oh, selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafas menyanyikan kebaikan-Mu. Selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafas menyanyikan kebaikan-Mu. Sekali lagi saudara katakan, ku cintakan, kasih-Mu tak pernah hilang.
nafas. Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Seluruh hidupku ku persembahkan semuanya bagi-Mu. Kau baik, Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Oh, Kau baik, Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Seluruh hidupku ku persembahkan semuanya bagi-Mu. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Kau baik, Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Kau baik, Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Haleluya Yesus, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain saat ini Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau sujud di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap firman-Mu memberikan berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang tidak senang, kami mendengarkan firman-Mu yang mengganggu setiap pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami. Sucikan kami terus Tuhan, layakan kami untuk kami boleh menerima setiap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam kepada semua jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, juga kepada saudara-saudara dimanapun bisa mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini kita ada bersama-sama dengan firman Tuhan, tema sabarlah dan bertekunlah. Dua hal ini Tuhan suruh kita sabar dan bertekun. Mari kita membaca Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, puji Tuhan. Dari pembacaan kita mendengar, bersabarlah, bersabarlah, kamu juga harus bersabar. Dan ayat 11 mengatakan, turutilah ketekunan Ayub, kesabaran Ayub dalam penderitaan. Jadi Tuhan menginginkan kita sabar, bersabar. Ya, menantikan Tuhan datang, kita harus bersabar. Bersabar dan bertekun di dalam iman kita.
sabar adalah salah satu buah roh. Galatia 5 ayat 22 mengatakan kesabaran adalah salah satu buah roh. Silakan kita baca Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, Ya. penguasaan diri. Ya. Salah satu buah roh dari 9 buah roh adalah kesabaran. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus, pasti bisa bersabar. Ya. Bersabar artinya tahan menderita, tahan tekanan, bertekun dalam iman, teguh berdiri walaupun ada di dalam masa kesusahan. Jadi bersabar itu sangat penting. Jika kita tidak bersabar, kita akan nanti kena hal yang kurang baik. Dikatakan tadi Ayub bertekun dalam apa? Dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam banyak perkara yang secara mendadak dialami oleh Ayub. Dan Ayub dikatakan bertekun sabar sampai dia menyelesaikan semua pertandingan imannya. Dan apa kata Alkitab tadi? Kita tahu apa yang dihadiahkan Tuhan kepada Ayub. Hari ini kita mendengar tentang kesabaran. Banyak kali kita tidak bisa sabar. Amsal mengatakan orang yang tergesa-gesa mengambil langkah tindakan akan rugi. Memang tidak mudah untuk bersabar, tapi karena itu adalah salah satu buah roh di mana kita hidup dalam Roh Kudus. Roh Kuduslah yang jadi penolong kita untuk bisa melahirkan buah roh yang satu ini, yaitu kesabaran. Kalau kita tidak sabar, kita akan menderita banyak, rugi. Ya. Satu waktu Tuhan menceritakan kepada murid-muridnya, sesudah ditanya oleh Petrus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni sesamaku kalau ia berbuat salah? Tuhan jawab, setelah Petrus mengatakan 7 kali kah? Apa jawabannya Tuhan? Bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Ini dibutuhkan apa? Kesabaran. Petrus mengajukan kepada Tuhan, saya cuma bisa sabar 7 kali. Tuhan bilang tidak, 70 kali 7 kali. Ini dalam sehari. Nah, lalu Tuhan menceritakan satu perumpamaan seorang raja, di mana seorang hambanya berhutang kepadanya 10.000 talenta. Dan dia tidak bisa bayar. Karena dia tidak bisa bayar, raja katakan penjarakan dia. Dan semua anak istrinya juga turut menderita. Lalu berkatalah hamba ini kepada raja itu, Tuanku, bersabarlah, aku akan melunasi. Nah, kemudian kata sabar ini mungkin menyentuh hatinya raja. Raja menaruh belas kasihan. Hutangmu kulunasi. Wow, dia senang sekali. Dia punya hutang tidak lagi diperhitungkan.
Keluar dari istana, dia bertemu dengan temannya yang cuma hutang 100 dinar. Wow, dia cekik. Bayar sekarang hutangmu ya. Sabarlah teman, akan ku bayar, sabar ya. Tidak, sekarang bayar. Nah, akhirnya orang pada melapor kepada raja. Orang yang tadi hutangnya dibebaskan. Dia ketemu temannya, utang cuma 100 dinar. Dicekik. Walaupun temannya bilang sabar, sabar. Tapi dia tidak mau sabar. Akhirnya raja itu dengar, panggil dia lagi. Dan kemudian hutangnya diperhitungkan dan dimasukkan lagi ke dalam penjara. Saudara, inilah ruginya kalau orang tidak bisa bersabar. Sabar. Ya, dulu ada lagu, sabar dalam susah, sukarmu sabar. Tuhan ada sertamu, sabar. Kita belajar hal sabar ini, hal ketekunan hari ini. Mari kita baca Matius 18. Ini sangat rugi kalau kita tidak bisa sabar. Ya. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai selanjutnya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Ya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku ya. jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai berapa kali? Dia sendiri jawab, Sampai 7 kali? sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, Ya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, ya. melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini sabar sekali ini, 70 kali 7 kali. Petrus punya kesabaran 7 kali saja. Terus, Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. ya, Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. ya, Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, ya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya ya, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, ya. sabarlah dahulu, Sabar. Terus, segala hutangku akan kulunaskan. ya, Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. ya. Jadi orang yang pernah hutang 10.000 talenta ini bilang, sabar raja, sabar, akan kulunasi. Nah, lalu kemudian raja itu tergerak belas kasihan. Ya, ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, Ya, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. nah terus, Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. ya ini utang 100 dinar saja. Diminta sabar, sabar ya, sabar. Terus, Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, ya, sabarlah dahulu. nah sabar. Sekarang yang bicara ini kawannya, minta dia sabar. Tadi dia bicara sama raja, minta raja sabar. Raja itu mau sabar. Padahal kalau raja itu membebaskan hutang 10.000 talenta sangat banyak. Jadi raja ini rugi, menderita kerugian. Tapi raja itu bisa, mau dia. Oke, sudah saya bebaskan semua. Nah, dia keluar, ketemu temannya utang 100 dinar.
bayar hutangmu. Dia cekik. Sekarang bayar hutangmu. Sabar teman, sabar. Dia tidak bisa sabar. Tadi dia berucap sabar kepada raja, raja mau sabar. Sekarang temannya mengucapkan sabar, dia tidak mau sabar. Dia masukkan di dalam penjara. Cekik, dia cekik. Ya. Terus orang dengar, melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih. Kata Alkitab. Ya, akhirnya raja itu panggil lagi orang itu. Ya, dikatakan raja memanggil orang itu, berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu aku hapuskan karena engkau memohon kepadaku. Ya, bukankah engkau juga harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu? Dan di ayat 35 dikatakan, Bapakku yang di sorga berbuat demikian terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu. Kita banyak dosa, mohon ampun kepada Bapa di sorga. Sabar ya Tuhan, saya berbuat salah. Bapa di sorga panjang sabar. Allah itu panjang sabar. Dia mengampuni kita. Lalu kita kepada sesama kita yang hutangnya tidak banyak sebandingkan kita punya hutang kepada Bapa di surga. Minta maaf berapa kali kita tidak maafkan. Tidak bisa sabar. Maka cerita ini mengatakan Allah Bapa itu juga menghitung kembali kepada kita. Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus, Bapa ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau saya bisa sabar kepada kamu, kamu juga harus sabar kepada sesamamu. Nah kalau kita tidak bisa sabar, banyak kerugian. Akhirnya hamba yang tadinya sudah senang dibebaskan 10.000 talenta hutangnya, kembali masuk penjara. Hutangnya dihitung lagi. Ini akibat tidak bisa sabar. Kembali ke Yakobus 5 ayat 11 dikatakan situ, kita baca. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, Ya. yaitu mereka yang telah bertekun. Ya. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, Ya. dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Ya, Ayub tekun. Tekun apa? Dalam penderitaan. Terus Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Nah, Ayub ini orang kaya di negerinya. Alkitab mengatakan dalam kitab Ayub, Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan lebih dari banyak orang di negeri itu. Ayub orang kaya, kekayaannya banyak. Ya. Tapi satu waktu ketika iblis berjalan-jalan memperhatikan siapa lagi yang bisa dimangsa. Nah, Tuhan tanya, dari mana kamu iblis? Dari berputar-putar. Jadi iblis itu berputar-putar. Makanya Petrus kasih ingat kita, iblis itu seperti singa yang sedang mengaum, ya, untuk siap menelan siapa yang bisa ditelan. Nah, Petrus katakan berjaga-jagalah, lawanmu iblis seperti singa mengaum. Nah ini kali Tuhan tanya, kamu lihat hambaku Ayub? Tidak ada orang sesaleh Ayub. Ya, karena engkau Tuhan memagari dia dengan kekayaan, kenikmatan dunia itu. Jadi dia tidak mengingkari engkau, tidak menyangkal engkau. Coba angkat itu pagar. Tuhan bilang, oke, sekarang engkau jamah dia. Aku angkat pagar itu.
Datang setan, abrik seluruh kekayaannya habis, anaknya 10 mati. Ketika dilapori oleh hambanya, cuma saya yang bisa hidup lepas dari celaka itu. Ayub berkata apa? Terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Seluruh kekayaannya habis. Dia sujud menyembah, tersungkur. Dalam hal ini Ayub tidak salah dengan kata-kata. Hebat. Sekarang iblis lihat hambaku Ayub bagaimana. Ya, coba Tuhan jamah tubuhnya. Kalau tidak mengutuki engkau. Kata Tuhan pada iblis, silakan aku buka itu pagar tubuhnya, tapi nyawanya tidak ya. Ya, udah. Ayub penuh borok. Tubuhnya sakit. Sampai tidak dikenal, sampai istrinya bilang, masih bertekunkah engkau? Masih sabarkah engkau menyembah Allahmu itu? Mati saja sudah. Kutukilah Allahmu itu. Disuruh tidak bertekun. Ayub bilang apa? Kamu ini perempuan gila. Ya. Dan selanjutnya, kalau kita baca kitab Ayub, Ayub sangat menderita. Temannya datang, ya, tidak berbicara yang baik. Dia pun sendiri gatal sampai dia garuk seluruh badannya itu, gatal, menderita luar biasa. Tetapi Ayub tidak menyangkali Tuhan. Walaupun ada keluh kesah sebagai manusia biasa. Walaupun Ayub itu akhirnya sempat berbantah dengan temannya membela diri. Tapi pada akhirnya Ayub berkata, Tuhan ampunilah saya. Saya harus lebih sabar, lebih tekun. Dan Yakobus 5 tadi katakan, apa yang disediakan Tuhan bagi Ayub. Akhirnya Ayub lebih kaya 2 kali daripada pertama sebelum dia kena sengsara itu, penderitaan. 2 kali. Anaknya 10 ada lagi, cantik-cantik. Ya. Sebab Ayub itu orang yang sabar menderita, tekun. Dua hal ini yang Tuhan ajarkan. Sabarlah dan bertekunlah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita mengharapkan dunia akan lebih baik. Kita mengharapkan kita bebas dari yang namanya virus corona ini, virus Omikron. Kita mengharapkan kita kembali seperti sedia kala. Itu kita harapkan. Semoga. Tapi kalau itu masih berlangsung, saat ini kita sepertinya sedang juga menderita. Tuhan suruh kita apa? Sabar. Tekun dalam iman, sabar dalam kesusahan, kesulitan. Nah, kita baca itu cerita Ayub sedikit. Supaya kita tahu bagaimana menderitanya Ayub. Ayub pasal yang pertama, ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ya. Orang itu saleh dan jujur. Saleh, jujur. Ia takut akan Allah. Oh, takut sama Tuhan lagi, ya. Dan menjauhi kejahatan. Ya. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Ya. Dan 3.000 ekor unta. Ya. 500 pasang lembu. Ya. 500 keledai betina. Wow. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, ini orang kaya sekali. Terus
Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat yang ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, Ya. "Dari mana engkau?" Ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Jadi iblis itu kerjanya mengelilingi, menjelajah seluruh bumi. Makanya Petrus katakan, awas, dia seperti singa mengaum-ngaum. Ya, siap menelan orang yang bisa ditelan. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya, Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, tidak ada seorang pun di bumi seperti Ayub. Ya, yang demikian saleh dan jujur, ya. yang takut akan Allah Wow. dan Terus, menjauhi kejahatan." ya, Lalu jawab iblis kepada Tuhan, ya. "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah?" Apakah kalau tidak punya apa-apa, tidak punya kekayaan yang kau berkati dia, apakah dia takut sama Tuhan? Ya, terus, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia ya, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? ya, lanjut, Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, ya. dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, terus, Tetapi ulurkanlah tanganmu ulurkan tanganmu. dan jamalah segala yang dipunyainya. Nah, semua yang dipunyainya jamah. Terus, Ia pasti mengutuki engkau Ya. di hadapanmu." apakah Tuhan yang jamah? Lanjut, Maka firman Tuhan kepada iblis, ya. "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu." Nah, Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa. Orang yang hidupnya saleh, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, tidak sembarang. Allah melindungi berlapis-lapis. Ya. Silakan jamah. Kalau tidak diizinkan, tidak bisa dia korek Ayub. Tuhan izinkan. Oh, dia bilang, luar biasa, langsung disikat, habis semua. Dan lanjut kita tahu ceritanya, Ayub mengatakan apa? Terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia sujud. Nah, akhirnya yang kedua. Setelah lulus, Ayub tekun. Ya, yang kedua ini dibujuk lagi. Ayo kita baca. Ayub pasal 2, ayat 2. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, Ya, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." ya. Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya, Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, ya, yang demikian saleh dan jujur, ya. yang takut akan Allah Takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. saleh jujur, menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, Ya, meskipun engkau telah membujuk aku Ya. melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." ya, Lalu jawab iblis kepada Tuhan, ya. "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawa. Ya, Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. ya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Terus, Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." nyawanya tidak bisa ya. Kulitnya luar boleh, tubuhnya bisa, tapi nyawa tidak bisa. Jadi Tuhan itu memberi batasan. Makanya di dalam Korintus Rasul Paul mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kesanggupan manusia, pikul.
Allah melihat Ayub sanggup. Yang pertama. Ini yang kedua. Silakan. Tapi nyawanya tidak bisa. Kamu tidak korek-korek. Tuhan punya milik, dijaga oleh Tuhan. Tidak boleh diganggu gugat. Oke, sekarang dia jalan. Akhirnya Ayub menderita secara fisik. Istrinya melihat, kasihan kamu ini suamiku. Ayo, masih bertekunkah kau dalam kesalehan? Masihkah engkau mau mengasihi Tuhan Allahmu? Ayo kutukilah Allah itu, matilah. Dia jawab sama istrinya, kamu ini perempuan gila. Ya, kita baca ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, Ya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? ya. Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, Tetapi apa jawab Ayub kepadanya, ya, engkau berbicara seperti perempuan gila. ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi Ayub juga tidak salah dengan kata-kata. Masih bertekun kesalehanmu. Ayub mau tidak? Oh, mau. Dia jawab istrinya apa? Saya tidak akan mengutuki Allahku. Kamu ini perempuan gila. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah itu memagari kita. Tanpa seizin Allah, tidak ada orang atau tidak ada iblis yang bisa mengorek. Dia punya batasan-batasan. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 10, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, tekanan hidup, itu pencobaan biasa yang Tuhan izinkan, tapi Tuhan tahu kita bisa pikul, kamu bisa memikul. Yang dibutuhkan sini adalah sabar dan tekun. Sabar dan tekun. Ya, dikatakan Ayub itu berbahagia karena bertekun. Jadi kalau orang bertekun seperti Ayub, berbahagia. Karena kamu tahu apa yang disediakan Allah bagi Ayub kemudian. Saudara yang saya kasih, menjelang Tuhan datang kedua kali, kita disuruh bertekun di dalam perlombaan iman. Katanya banyak orang menderita kesulitan, ya, anak-anak Tuhan selama pandemi COVID ini banyak yang susah. Banyak orang perusahaan gulung tikar, ada income-nya berkurang. Semua seizin Tuhan. Ya. Tapi Tuhan tetap katakan kepada kita, jangan mundur, tetap bertekun, ikuti perlombaan iman itu dengan sabar dan tekun. Karena apa? Semua saudaramu sama. Seluruh dunia sedang menderita. Semua orang tidak bebas seperti sedia kala. Seluruh dunia, bukan Indonesia saja, bukan kota Jakarta saja, bukan kota Surabaya, bukan kota Manado saja. Seluruh dunia menderita. Seperti menderita sakit bersalin. Ini yang harus ditekuni adalah iman kita kepada Kristus, kepada Tuhan. Tidak mundur. Ada di jalur perlombaan itu. Untuk mencapai pahala, untuk mencapai mahkota. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, Ya, marilah kita menanggalkan semua beban semua beban ditanggalkan. dan dosa yang begitu merintangi kita. Semua dosa yang merintangi kita. Beban dan dosa itu tidak sama. Beban itu bukan dosa.
Dosa adalah dosa, pelanggaran hukum Allah. Tapi beban itu mungkin, kekhawatiran itu bisa jadi beban. Itu juga bisa menghalangi kita berlomba. Terus, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. ya, Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. jadi hari-hari ini Tuhan minta kita bertahan, bertekun di dalam iman. Berlomba. Sabar. Ya, dalam perlombaan iman ini, tanggalkan beban, tanggalkan dosa. Ya, beban kekhawatiran, apa yang saya mau makan besok, makan hari ini, anak saya mau makan apa. Ya, Tuhan bilang jangan khawatir. Nah, kekhawatiran itu satu beban. Jangan khawatir apa yang kamu mau makan, minum, pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Kesusahan sehari, cukup sehari. Besok ada susahnya lagi. Kalau beban itu makin hari makin kita tumpuk, hari ini punya susah, pikul. Besok lagi, besok, lusa lagi, pikul. Tambah beban, tambah banyak. Tidak bisa ikut perlombaan, tidak akan keluar sebagai pemenang. Tapi Tuhan mau supaya tanggalkan itu beban. Tuhan bilang kesusahan satu hari, cukup satu hari. Hari ini ada susah, besok ada susah lagi. Lusa ada susahnya lagi. Setiap hari ada susahnya. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu membebani hidupmu dengan kekhawatiran. Apa yang aku mau makan besok? Apa yang aku mau makan lusa? Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu Tuhan katakan, lihat burung pipit di udara. Dalam Injil Lukas dikatakan, coba burung gagak. Burung gagak saja dipelihara, apalagi kamu. Burung gagak itu hitam, makan bangkai. Burung yang seperti ini dipelihara Tuhan. Bahkan pernah burung gagak ditugasi untuk apa? Untuk kasih roti sama siapa? Elia. Semua di dalam kekuasaan Tuhan. Apalagi dosa, tanggalkan. Jadi dalam perlombaan iman ini, agar kita tetap tekun dalam iman, tidak mundur. Sebab orang yang mundur dari iman tidak berkenan kepada Allah. Alkitab mengatakan, siapa yang mundur tidak berkenan kepada Allah. Karena itu mari kita bersabar dan bertekun di dalam perlombaan iman. Karena bukan hanya kita yang sedang menderita, banyak orang menderita penderitaan yang sama. Ya. Rasul Paulus mengatakan apa? Aku mengikuti pertandingan dengan tekun, dengan sabar, dan aku mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku menerima mahkota kebenaran. Hari-hari ini Tuhan suruh kita bersabar dalam pertandingan iman, agar kita menyelesaikan itu dengan baik dan menerima pahala. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 kita baca. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran Ya. yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Ya. Hakim yang adil, pada harinya. Nah, Rasul Paul dia menyelesaikan itu terus. Tetapi bukan hanya kepadaku, Ya. melainkan juga kepada semua orang
yang merindukan kedatangannya. Nah, ya, tadi Yakobus mengatakan, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Bertekunlah dalam iman. Jangan imanmu kandas oleh karena ada banyak hal-hal yang membebani dan merintangi kita dalam perlombaan iman itu. Rasul Paulus berkata, aku mengakhiri suatu pertandingan yang baik, memelihara iman. Bagaimana kita memelihara iman? Firman Tuhan. Kalau kita masih suka membaca firman Tuhan, itu memelihara iman. Kalau kita masih suka mendengar firman Tuhan, itu memelihara iman. Kalau kita sudah memalingkan telinga kita dari mendengarkan firman Tuhan yang benar, lalu kita memalingkan telinga kepada dongeng-dongeng yang banyak, maka kita tidak akan menjadi orang yang beriman dan bertahan dalam iman dan bertekun dalam iman. Rasul Paulus mengatakan, aku memelihara iman, merawat imanku. Tidak ada hal yang lebih baik daripada kita jemaat Tuhan memelihara, merawat iman kita dengan firman Tuhan. Manusia tidak hanya hidup dari roti biasa, tapi dari setiap sabda, yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang memelihara hidup kita, itu yang merawat iman kita. Rasul Paulus memberi makan imannya. Kata orang, kalau dengar firman lama-lama tidak usahlah. Sebentar aja Pak Pendeta, kalau lama-lama itu tidak enak. Tapi kalau lihat yang lainnya bisa lama. Kalau dengar firman lebih setengah jam, aduh sudah kuno ini Pak Pendeta. Karena bukan zamannya itu. Bagaimana kita merawat iman? Bagaimana iman kita bisa menghadapi banyak pergumulan, banyak tantangan di akhir zaman ini jalan Tuhan datang. Kalau kita tidak suka firman Allah, firman yang menimbulkan iman, firman yang kasih makan rohani kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, iblis, ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti biasa saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ini firman yang kasih makan rohani kita, yang memberikan kita ketekunan, kekuatan untuk bertekun tidak mundur. Sekalipun kata-kata firman itu memang keras, merupakan nasihat, merupakan teguran, tapi janganlah mundur. Cerita Yohanes 6, banyak murid-murid waktu itu mengundurkan diri. Kenapa? Tuhan berkata begitu keras. Firman itu begitu keras menegur mereka. Satu persatu mundur. Tidak lagi ikut Tuhan. Tidak lagi bertekun. Ibrani mengatakan pasal 10 bahwa ada banyak orang akhirnya tidak lagi bertekun dalam iman dan mundur. Dan kemudian Tuhan katakan, aku tidak berkenan. Karena dia tidak bertekun seperti Ayub, tidak bertekun dalam iman seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, aku mengakhiri satu pertandingan, memelihara iman dan menerima mahkota kebenaran itu. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, barang siapa bertahan sampai akhir, sampai aku datang, maka dia akan selamat. Bertahanlah dalam pertandingan iman. Tekunilah apa yang Allah izinkan kepada saudara. Mungkin saudara menderita sakit, menderita kesusahan, menderita kesulitan. Ya, Allah berkata bertahanlah. Sebab orang yang bertahan sampai kesudahan alam, ia selamat. Matius 24 ayat 13.
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Ya. akan selamat. Orang yang bertahan sampai kesudahan akan apa? Selamat. Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Tapi Ibrani menegaskan, tapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri, tapi orang yang tetap tekun memikul salib yang sudah dipikul lebih dulu. Yang paling berat Yesus pikul di atas kayu salib. Kita cuma memikul apa? Tuhan bilang apa? Mari kepadaku, hai kamu yang berlelah, bertanggungan berat, pikullah kuk. Nah, pada kita ini cuma ada kuk. Sebab kuku ringan, bebanku pun tidak berat. Belajar kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan sabar, kata Tuhan. Sabar. Kita belajar sabar. Jemaat Philadelphia dalam Wahyu 3, bersabar sampai kedatangan Tuhan. Mereka bertekun dalam iman. Mereka bertahan. Mereka mendengarkan firman Allah dan melakukan firman Tuhan sampai Tuhan datang. Dari Yakobus mengatakan, bersabarlah seperti petani. Dia sabar menunggu hasil panen. Dia tunggu sampai musim apa? Musim hujan lagi. Kemudian gugur. Dari musim gugur sampai musim panen lagi. Itu bersabar. Petani itu sabar. Ayub sabar, tekun. Tiap-tiap kita punya salib sendiri. Saya punya salib, saudara juga punya salib. Saya punya beban, saudara juga punya beban. Ya, saya punya pikul langkuk, saudara juga punya. Sama-sama. Tapi yang terberat itu sudah dipikul Tuhan. Makanya Tuhan katakan, bebanku ringan. Kuk yang kuberikan kepadamu adalah kuk yang ringan. Belajar kepada Tuhan. Sabar. Ibrani 12 katanya, kita menunjukkan mata kita kepada Kristus yang dengan sabar tekun menanggung siksaan bantahan dalam dirinya. Puji Tuhan. Rasul Paulus mengatakan apa? Sampai aku dikarunia mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran. Ada 5 mahkota yang harus kita rebut. 5. Bukan yang 1. 5. Supaya di surga nanti kita punya mahkota lengkap. 5 menjadi 1, yaitu mahkota emas. Jangan masuk surga tidak ada mahkota. Kalau mau mahkota, Rasul Paulus mengatakan, aku mengikuti pertandingan itu. Pertandingan dan tekun. Dan mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan iman. Supaya aku menerima mahkota abadi. Mahkota kebenaran. 5 mahkota ini harus kita bisa miliki, rebut. Dan orang yang inginkan ini harus setia. Setia mengiring Tuhan. Tekun menanggung segala beban bantahan dalam diri. Tekun menginjil. Tekun memberitakan Injil Yesus Kristus amanah agung. Sampai Tuhan datang kembali. Sebab Tuhan menyertai kita. Mahkota kebenaran. Tadi Rasul Paulus mengatakan, aku pelihara iman. Aku dapat mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 8. Tidak usah dibaca. Mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 25. Untuk orang yang tekun mengikuti pertandingan. Menguasai dirinya. Yang orang bisa menguasai diri, mengendalikan dirinya untuk tidak dikuasai oleh daging, oleh dosa. Dia mendapatkan mahkota abadi, mahkota kehidupan bagi orang yang setia sampai akhir. Itu Wahyu 2 ayat 10, mahkota kehidupan. Dan mahkota
sukacita. 1 Tesalonika 2 ayat 19, bagi orang yang memenangkan jiwa. Jiwa-jiwa yang kita menangkan itu merupakan satu sukacita. Pernahkah saudara menangkan satu jiwa, datang kepada Tuhan, dan saudara senangnya luar biasa? Orang ini saya bawa kepada Kristus, dia berubah, dia jadi baik, sekarang keluarganya diberkati. Nanti ketemu di sorga, waduh terima kasih, kalau bukan kamu, saya tidak ada di sini. Kan senang sekali. Itu mahkota sukacita, mahkota kegirangan. Yang kelima, mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan, kata 1 Petrus 5 ayat 4, ini orang-orang yang selalu setia memelihara domba-domba Tuhan. Mahkota kemuliaan diperuntukkan kepada orang yang mau jadi gembala-gembala, memberi makan kepada domba-domba dengan setia, dengan tekun. Yang 5 mahkota ini harus kita miliki. Jangan masuk surga tidak punya mahkota, gundul. Bisa, tapi tidak punya mahkota. Ya. Ini tadi Yakobus 1 ayat 12 mengatakan apa? Berbahagia orang yang bertahan. Kita baca lagi. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Ya, ia akan menerima mahkota kehidupan. kalau orang tahan dalam pencobaan disebut orang yang tahan uji. Berbahagia orang dikatakan bertahan dalam pencobaan, maka dia disebut tahan uji. Tahan uji. Tahan uji ini artinya tekun sampai akhir. Tekun. Tahan uji seperti Ayub. Berbahagia orang yang tahan uji. Jadi kalau saudara sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, tahan. Itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kesanggupan pikul, kata 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau kita bisa melewati, maka disebut tahan uji. Kita baca Roma 5 ayat 3 sampai ayat 5. Dan bukan hanya itu saja, Ya, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, sengsara itu menimbulkan apa? Ketekunan. Terus Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. tahan uji. Jadi kalau orang tekun seperti Ayub, dia disebut tahan uji. Terus Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. tahan uji punya pengharapan. Lalu Dan pengharapan tidak mengecewakan. pengharapan tidak mengecewakan karena Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. ayat yang ke-6, Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, ya. pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, disitulah Kristus sudah mati sengsara. Sehingga dalam kitab Ayub dikatakan, dengan sengsara ia menolong orang sengsara. Ayub memandang Allah selalu dalam penderitaan. Ibrani 12 tadi mengatakan, Yesus dengan tekun memikul segala bantahan di dalam dirinya. Tekun memikul salibnya, sengsara. Dengan sengsara dia menolong orang sengsara. Jadi mata rohaninya Ayub selalu melihat Tuhan yang sengsara. Padahal waktu itu Tuhan Yesus belum mati di kayu salib.
Tapi dia sudah menubuatkan dengan sengsara ia menolong orang sengsara. Kita bisa bertekun dalam iman. Kita bisa bertekun dalam segala pencobaan. Kita bisa ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita bisa memelihara iman kita. Kita bisa sabar. Dalam Roma 5 tadi dikatakan kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dalam versi King James itu ketekunan adalah kesabaran. Sabar. Karena Tuhan sudah pikul lebih dahulu. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Makanya Ibrani 12 katakan mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Dalam perlombaan iman, kita tidak mungkin sabar kalau kita tidak melihat Tuhan, memandang Tuhan. Ia sudah memikul yang paling berat. Seluruh dosa dunia itu dipikul di atas kayu salib. Makanya Tuhan bilang, ayo sini, aku cuma kasih kuk. Tiap-tiap kita punya tanggung jawab. Kepala rumah tangga punya tanggung jawab. Istri punya tanggung jawab. Anak punya tanggung jawab. Gembala sidang punya tanggung jawab. Para pelayan yang ada membantu punya tanggung jawab. Itu semua merupakan kuk yang ringan. Tapi Tuhan ingin kita bisa bertekun memikul tanggung jawab itu. Sampai mendapat pahala. Sampai ku dapat mahkota. Kata sebuah nyanyian. Ya, jadi dengan sengsara, Ayub bilang, dengan sengsara dia menyelamatkan orang sengsara. Ini yang terakhir kita baca, Ayub 35. Ayub 36 ayat 15. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Ya, jadi dengan sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Telinga siapa? Waktu dia di atas kayu salib, dia memikul sengsara, sabar menanggung. Dua orang di kiri kanannya tadinya mencemoohkan. Kata Injil Markus, dua-duanya mencemoohkan. Turun, tolongi dirimu, tolongi kami. Ya. Tapi pada akhirnya dalam Injil Lukas, yang satu melihat orang ini orang benar. Kita adalah orang yang berdosa. Kita layak menerima hukuman ini, tapi orang itu tidak. Akhirnya apa? Dia bilang sama Tuhan, kalau engkau nanti datang pada kali kedua sebagai raja, jangan lupakan saya. Kata Tuhan apa? Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Marilah kita bertekun dalam iman, bersabar sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita ikuti jalur perlombaan rohani. Jangan ada jemaat yang mundur rohaninya. Nah, selama bertahun kita tidak ketemu di gereja, di gedung tempat ibadah kita. Ya, kita cuma lewat online. Ini pun kesempatan yang tidak biasa, tidak pernah ada. Iblis berusaha menutup tempat ibadah. Tapi Tuhan buka di rumah-rumah. Asal kita di rumah-rumah itu betul-betul beribadah. Tuhan selalu buka jalan keluar. Apabila kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Ya, Tuhan itu baik.
Makanya dia bilang, aku ini jalan, aku ini kebenaran, akulah ini hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Bertekunlah dalam iman. Bertekun di dalam perlombaan. Jangan keluar dari lajur perlombaan. Tetap setia sampai Tuhan datang kembali. Sampai akhir kita menerima mahkota itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
Ya Tuhan, pengharapan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu tadi Roma mengatakan, bertekunlah, bertahan sampai tahan uji. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh pengharapan. Dan orang yang menuh pengharapan kepada Tuhan, dia tetap akan berada di jalur perlombaan sampai akhir. Rasul Paulus mengatakan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sampai yang menerima mahkota kebenaran itu. Biar kita mencapai mahkota ini, mahkota abadi, mahkota kebenaran, mahkota sukacita, mahkota kemuliaan. 5 mahkota kita raih, dan kita boleh berada dalam satu kegirangan yang luar biasa setelah menekuni perlombaan yang diizinkan Tuhan, pertandingan iman. Dalam kesulitan, dalam tantangan, kita tidak mundur. Karena Tuhan sudah memikul yang paling berat. Dikatakan dia tekun memikul salib, supaya kita ini beroleh keselamatan. Mari kita bertahan dalam iman kita. Mari kita keluar sebagai pemenang dalam perlombaan iman. Sebab Tuhan adalah pengharapan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Saudara, kita akan menikmati perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti kita dan cawan anggur kita. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Jika saudara sudah mempersiapkan, roti hosti sudah ada di tangan saudara, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita di tangan kanan ini. Haleluya. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Kalau saudara katakan amin, mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami semua. Bertekun dalam iman, bertekun dalam pengharapan, bertekun dalam kasih. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Mari kita siapkan cawan anggur. Sesudah itu kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga sesudah makan dia ambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang.
Apa saudara percaya cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Kalau saudara percaya dan katakan amin, kita minum dalam nama Yesus. Mulutku penuh pujian. Mari kita memuji, menyembah Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh pujian, haleluya. Rabayala masakala bayala masakala. Rabayala masakala bayala masakala. Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Yang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami tidak sendiri dalam pergumulan kami. Engkau pengharapan kami satu-satunya. Engkau menyertai kami, anak-anak Tuhan, di mana saja berada. Mereka tidak sendiri, sebab Tuhan menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah yang mengajar kami bersabar dan bertekun dalam iman kami. Bertekun di dalam apa yang harus kami pikul sebagai tanggung jawab kami kepada Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati perjamuan suci. Kiranya semua sidang jemaat diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, amanah agung disampaikan sampai ke seluruh dunia. Kami percaya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, biar Engkau jangan meninggalkan kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang ada di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan mari kita akan bersama-sama. Saya mengajak kita bangkit lagi kembali, kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Mulutku penuh pujian, penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Yang mendapatkan perpanjangan umur tanggal 2 Februari, yaitu Roni Yosef. Ini anak saya yang bungsu, anak kelima, yang berusia genap 42 tahun. Tuhan Yesus memberkati, semoga anak ini diberkati, dilindungi bersama istri dan anak-anaknya.
diberkati rohani jasmani. Mari kita doakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, bersama kami jemaat mendoakan kiranya Roni dengan istri dan anak-anaknya dipelihara di dalam kasih Allah, diberkati berlimpah-limpah. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel menjadi bagiannya. Berkat yang istimewa turun atas hidupnya hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan datang. Tuhan memberi perlindungan yang istimewa sehingga mereka sekeluarga aman di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya mari saudara-saudara semua kita angkat tangan kita. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang kembali pada kali yang kedua. Terima berkat Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita aminkan bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan lanjutkan ke ibadah yang selanjutnya. Sampai di sini pertemuan kita dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.